Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Aziza Qurakunain. Dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan emosi. Karakteristik perkembangan emosi, fase di mana saat ketidakseimbangan anak mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit untuk diarahkan. Perkembangan emosi ini cocok pada usia anak 2,5 tahun hingga 3,5 tahun dan usia 5,5 tahun hingga 6,5 tahun. Ciri-ciri utama reaksi emosi pada anak. Yang pertama, reaksi emosi anak yang sangat kuat. Dalam hal kekuatan, makin bertambahnya usia anak, semakin bertambahnya matangnya emosi anak. Maka anak akan semakin terampil dan dalam memilih kadar keterlibatan emosionalnya. Yang kedua, reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Emosi ini bersifat sementara, peralihan yang cepat pada anak-anak kecil. Dari tertawa kemudian menangis, atau dari marah ke tersenyum, dan dari cemburu hingga ke rasa sayang. Berikut yang nomor 3, yaitu emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. Anak mungkin tidak memperlihatkan reaksi emosional secara tidak langsung, akan tetapi mereka memperlihatkan secara tidak langsung melalui kegelisahan, melamun, menangis, ataupun kerasukan bicara dan tingkah laku yang gugup, seperti menggigit kuku dan menghisap jempolnya. Yang terakhir yaitu emosi seringkali tampak. Anak-anak tersebut seringkali memperlihatkan emosi yang meningkat, dan mereka menjumpai bahwa ledakan emosional sering mengakibatkan hukuman. Sehingga mereka belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang membangkitkan emosi. Kemudian mereka akan berusaha mengekang ledakan emosi mereka, atau bereaksi dengan cara yang lebih dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Favrida dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, dan saya akan membahas tentang usaha-usaha yang dilakukan jika anak mengalami gangguan emosional dengan tujuan melakukan perubahan yang dimaksud dapat menghilangkan, mengurangi, meningkatkan atau memodifikasi suatu kondisi atau perilaku tertentu. Misal, anak yang mengalami fobia dilatih agar mengurangi rasa takutnya hingga mencapai kadar yang wajar. Berikut macam-macam terapi. Yang pertama, terapi bermain. Terapi ini dapat berusaha mengubah perilaku anak yang bermasalah dengan menempatkan anak dan dalam situasi bermain. Untuk pelaksanaannya biasanya disediakan ruangan khusus yang telah diatur sedemikian. Dan dapat mengapresiasikan segala perasaan dengan bebas. Metode ini dapat diketahui permasalahannya yang sedang dihadapi oleh seorang anak. Selanjutnya, diusahakan suatu metode tepat bagaimana mengatasi atau memecahkan masalah tersebut. Yang kedua itu terapi keluarga. Terapi ini berusaha mengubah perilaku anak yang memiliki permasalahan dalam lingkungan keluarga, saling akrab satu sama lain. Dalam hal ini, usaha pembinaan dan bimbingan dari keluarga yang lebih tua sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena yang lebih tua itu biasanya bisa membimbing keluarga yang masih di bawah umur. Dan yang ketiga di sini adalah terapi perilaku atau modifikasi perilaku.
Teori belajar untuk mengubah perilaku anak yaitu dengan menghilangkan perilaku yang tidak disenangi, seperti pemarah atau mengembangkan keinginannya. Misalnya, mengerjakan pekerjaan rumah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan moral. Pengkajian ilmiah tentang perkembangan moral pembentukan karakter terus meluas setidaknya sejak Aristoteles dan terus sampai zaman sekarang atau zaman modern. Dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan karakter telah dilihat sebagai fungsi utama dari institusi pendidikan, sehingga dalam sebuah pendidikan karakter merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan. Sebagai contoh, filosof John Locke, abad ke-17 Inggris menganjurkan pendidikan sebagai pendidik bagi pengembangan karakter. Tema ini dilanjutkan pada abad ke-19 oleh filosof Inggris John Stuart Mill yang menyatakan bahwa pengembangan karakter adalah solusi untuk masalah-masalah sosial dan cita-cita pendidikan yang layak. Miller dan Kim 1988. Dan Herbert Spencer menyatakan bahwa pendidikan untuknya objek pembentukan karakter. Purple dan Ryan 1976. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa baik pendidik dan publik percaya bahwa pendidikan karakter menjadi aspek penting dari sekolah. Tujuan sekolah umum adalah untuk satu, mengembangkan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, serta untuk mendengarkan. Yang kedua yaitu mengembangkan kebanggaan dalam pekerjaan dan perasaan harga diri. Yang ketiga yaitu mengembangkan karakter yang baik dan harga diri. Dalam hal mendefinisikan karakter yang baik, pendidik menyatakan bahwa ini harus mencakup pengembangan. Yang pertama yaitu tanggung jawab, moral, dan perilaku etis dan dorongan moral. Yang kedua yaitu kapasitas untuk disiplin. Yang ketiga, tanggung jawab moral dan etis dari nilai-nilai, tujuan, proses dari suatu masyarakat yang bebas. Yang keempat yaitu standar, karakter pribadi dan ide. Dampak moral dan karakter Campbell dan Bond 1982 menyatakan ada 4 pertanyaan utama yang harus diatasi ketika berfokus pada pengembangan karakter. Yang pertama yaitu apa karakter yang baik, kemudian apa yang menyebabkan atau mencegah hal itu. Yang ketiga yaitu bagaimana cara mengukur sehingga upaya perbaikan dapat memiliki umpan balik yang korektif. Yang keempat yaitu bagaimana sebaiknya dikembangkan. Seperti dijelaskan sebelumnya, karakteristik yang baik didefinisikan dalam istilah tindakan seseorang atau perilaku seseorang terhadap suatu hal. Pengembangan karakter tradisional memiliki fokus pada sifat-sifat atau nilai-nilai yang sesuai untuk era industri seperti ketaatan pada otoritas, etos kerja, bekerja dalam kelompok di bawah pengawasan dan lain-lain. Namun seperti dijelaskan dalam laporan Scans 1991 dan 1992, kritik Hodge, pendidikan modern harus mengedepankan karakter didasarkan pada nilai-nilai yang sesuai untuk era informasi. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pengembangan moral di sini berhubungan dengan karakteristik atau perilaku seseorang terhadap suatu hal yang dilakukannya. Kemudian kita dapat melakukan suatu hal tersebut dengan baik atau sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat, sehingga tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian di sini dapat kita simpulkan juga bahwa pendidikan karakter di sini tidak lepas dari perilaku antar masyarakat atau antar individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 dan 1992, kritik Hodge, pendidikan modern harus mengedepankan karakter didasarkan pada nilai-nilai yang sesuai untuk era informasi. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pengembangan moral di sini berhubungan dengan karakteristik atau perilaku seseorang terhadap suatu hal yang dilakukannya. Kemudian kita dapat melakukan suatu hal tersebut dengan baik atau sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat, sehingga tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian di sini dapat kita simpulkan juga bahwa pendidikan karakter di sini tidak lepas dari perilaku antar masyarakat atau antar individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yahya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan beragam. Proses perkembangan kehidupan beragam boleh dikatakan cukup unik dibandingkan dengan perkembangan aspek-aspek dalam diri manusia yang lain. Jika dievaluasi dalam bentuk grafik, maka aspek-aspek kehidupan manusia, misalnya fisik, intelektual, sosial, dan sebagainya, pada umumnya mengalami peningkatan pada masa kanak-kanak sampai masa remaja atau dewasa. Tetapi kemudian sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Tidak demikian dengan perkembangan kehidupan beragam. Boleh dikatakan bahwa grafik perkembangan kehidupan beragam cenderung meningkat terus. A. Masa kanak-kanak. Ahli psikologis agama pada umumnya berpendapat bahwa dalam diri terdapat religious instinct, yaitu potensi yang secara alami membawa manusia dalam kehidupan beragam. Perkembangan potensi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan aspek kepribadian yang lain, baik kognitif maupun efektif. Pengaruh lingkungan, terutama keluarga, memang sangat dominan bagi perkembangan keberagaman seseorang. B. Masa remaja. Kondisi psikologis remaja menyatakan mempunyai pengaruh kehidupan beragam mereka. Perkembangan kognitif remaja yang sudah mencapai taraf normal optimal menurut teori Pick memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak, teoretik, dan kritis. Sikap kritis remaja juga tampak dalam kehidupan beragam. Mereka tidak lagi menerima begitu saja ajaran-ajaran agama yang diberikan oleh orang tuanya. Bahkan pelajaran-pelajaran agama yang pernah mereka dapatkan pada waktu masih kanak-kanak mulai dipertanyakan, sehingga tidak jarang menimbulkan keraguan beragama. C. Masa dewasa. Pada masa dewasa pada umumnya seseorang telah mencapai kemantapan dan kedewasaan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomis. Namun, tidak demikian halnya dengan kehidupan beragam. Menyalir bahwa masih sangat banyak orang-orang dewasa yang belum matang kehidupan beragamnya. Hal ini terlihat masih adanya ciri-ciri kehidupan beragam pada masa anak-anak yang dibawa ke remaja dan juga menetap pada masa dewasa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.